Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Linda Tarihoran. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah semester 5. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang materi yang berjudul peramalan. Nah, kira-kira apa sih pengertian terus fungsi konsep dari peramalan ini? Yuk, kita bahas video ini ya. Stay tune. Oke, selanjutnya kita membahas tentang peramalan. Kenapa sih peramalan itu penting? Sebelum kita bahas ke sana, kita membahas dulu pengertian peramalan itu apa. Nah, jadi peramalan adalah proses memperkirakan kondisi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis pola yang ada. Nah, dalam konteks manajemen operasional, peramalan ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam berbagai aspek seperti produksi, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia, dan logistik. Oke, jadi kenapa sih alasan pentingnya peramalan ini? Nah, karena ada beberapa poin. Yang pertama, untuk perencanaan produksi. Yang pertama, kenapa? Menentukan jumlah barang yang harus diproduksi agar tidak terjadi kesalahan seperti kekurangan atau kelebihan. Kemudian yang kedua, ada pengendalian persediaan. Jadi nanti peramalan itu akan membantu menentukan jumlah stok optimal. Kemudian yang ketiga, perencanaan tenaga kerja. Jadi peramalan ini nanti bisa menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat permintaan. Kemudian yang keempat, ada perencanaan keuangan. Jadi menyusun anggaran, menyusun keuangan, proyeksi pendapatan, biaya di masa depan itu harus dilakukan. Kita harus bisa melihat peluang peramalan itu tadi. Kemudian yang kelima, ada pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan strategis, Jadi peramalan itu akan membantu manajemen membuat keputusan atau kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek. Oke guys, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis peramalan. Kira-kira apa saja sih jenis-jenisnya? Ya, jadi peramalan itu dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan jenis datanya. Jadi jenis peramalan ini akan saya jelaskan berdasarkan contoh dan artinya. Nah, jadi yang pertama kita membahas tentang peramalan ekonomi. Jadi peramalan ekonomi itu memprediksi kondisi ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan GDP, dan tingkat pengangguran, serta juga memprediksi pertumbuhan ekonomi tahunan. Kemudian yang kedua ada peramalan teknologi. Nah, jadi apa sih peramalan teknologi itu? Jadi peramalan teknologi ini dapat memperkirakan perkembangan teknologi di masa depan. Seperti contohnya tren pengguna AI di industri. Terus yang ketiga ada peramalan permintaan atau yang biasa kita kenal dengan demand forecasting. Jadi peramalan ini artinya adalah untuk menaksir jumlah permintaan produksi atau jasa di masa depan. Permintaan sepeda listrik tahun depan gitu contohnya. Kemudian yang keempat ada peramalan keuangan. Jadi peramalan keuangan ini bagaimana kita bisa menaksir pendapatan, biaya, dan arus kas. Kemudian proyeksi penjualan kuartal depan gitu. Itulah guna dari peramalan keuangan. Ini yang sangat penting menurut saya dari semua peramalan yang ada. Oke, sekarang kita membahas tentang pentingnya strategi peramalan dalam manajemen operasional. Nah, pasti kan penasaran kan, apa sih pentingnya manajemen peramalan ini tadi? Nah, ayo kita bahas sama-sama. Nah, jadi peramalan atau forecasting adalah kan proses memprediksi keadaan di masa depan berdasarkan data masa lalu dan kondisi saat ini kan. Jadi dalam manajemen operasional itu peramalan sangat penting karena peramalan ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi kenapa sih penting peramalan ini? Ada beberapa poin kenapa dia penting. Inilah kita bahas. Ya, poin yang pertama itu untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi guys, teman-teman, peramalan ini akan membantu perusahaan mengetahui perkiraan permintaan, tren pasar, kebutuhan bahan, dan produksi. Jadi dengan begitu teman-teman, perusahaan ini tidak meraba-raba dalam membuat keputusan dengan menggunakan peramalan inilah. Kemudian yang kedua ada membantu perencanaan produksi. Nah, jadi teman-teman semuanya,
perusahaan itu nantinya akan bisa menentukan berapa banyak barang-barang yang harus diproduksi supaya tidak kekurangan atau tidak kelebihan stok. Kemudian yang ketiga, pentingnya itu adalah Nah, ini yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya, baik itu tenaga kerja, mesin, bahan baku maupun modal. Jadi modal ini pun harus direncanakan dengan lebih efisien. Jadi bagaimana nanti kita menggunakannya lebih efisien, lebih efektif. Kemudian yang keempat ada menghindari kerugian. Jadi guys, jika permintaan naik, perusahaan itu siap gitu loh. Jika permintaan turun, perusahaan juga siap. Jadi perusahaan nanti tidak memproduksi secara berlebihan lagi yang akan menyebabkan kerugian. Gitu. Kemudian yang kelima ada mendukung pengambilan keputusan jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek, jangka panjang. Karena jangka panjang ini sangat perlukan dalam perusahaan kita dalam mengambil keputusan. Misalnya nih, usahanya udah mulai maju, kita mau buka cabang baru, itu perlu peramalan. Kita mau nambah mesin atau kita mau mengubah model bisnis kita. Oke, jadi itulah guys, kenapa penting melakukan strategi tentang peramalan. Oke guys, sekarang kita lanjut ya membahas tentang peramalan. Gak bosan kan bahas tentang peramalan? Nah, jadi kalau kita tadi membahas tentang strategi, sekarang kita membahas tentang fungsi peramalan dalam manajemen operasional. Penasaran kalau kenapa fungsi-fungsinya? Jadi kita nggak hanya tahu strateginya aja, kita juga harus tahu fungsi peramalan itu apa. Nah, jadi inilah berikut fungsi-fungsi utama dalam peramalan. Apa ya? Ini dia. Yang pertama, perencanaan produksi. Fungsi perencanaan produksi. Jadi peramalan ini akan menentukan jumlah produk yang harus dibuat dalam periode-periode tertentu. Kita nggak ngasal-ngasalan, kita ada aturannya. Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan persediaan. Jadi peramalan ini membantu menentukan kapan dan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan atau inventory control. Terus yang ketiga yang penting nih, fungsi perencanaan tenaga kerja. Nah, jadi peramalan ini jadi perusahaan ini bisa memperkirakan kebutuhan karyawan di masa depan. Misalnya nih, saat high season kan, jumlah pekerja itu akan ditambah gitu. Itulah gunanya peramalan. Kemudian yang keempat, fungsi penganggaran atau budgeting. Ini yang paling penting menurut saya dari segala-gala fungsi. Nah, jadi fungsi budgeting itu perusahaan ini nanti bisa membuat ramalan biaya, pendapatan, dan kebutuhan modal untuk periode selanjutnya. Kemudian ini yang terakhir nih, fungsi manajemen risiko. Nah, jadi peramalan ini bisa mengetahui kemungkinan fluktuasi permintaan harga bahan baku atau kondisi pasar. Oke, itulah kira-kira fungsi dari peramalan ini penting. Tapi ada nggak kalah penting, inilah yang terakhir nggak saya sebutkan kan, untung saya hampir lupa nih. Yang terakhir ini adalah fungsi distribusi dan logistik. Jadi peramalan ini menentukan kapasitas gedung, jadwal pengiriman, dan penempatan distribusi agar barang selalu tersedia tepat waktu. Oke, itulah guys, kira-kira fungsi-fungsi dalam peramalan. Oke guys, gak bosan kan bahas tentang peramalan? Sekarang kita bahas tentang langkah-langkah di dalam sistem peramalan. Jadi proses peramalan ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu menentukan tujuan peramalan. Misalnya nih, peramalan penjualan, peramalan permintaan, atau peramalan pendapatan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data historis yang relevan. Kemudian yang ketiga, menganalisis pola data seperti tren, musiman, siklus, dan acak. Kemudian yang keempat, memilih metode peramalan yang sesuai. Kemudian yang kelima, membuat peramalan atau forecasting. Yang keenam, mengukur keakuratan ya hasil peramalan, misalnya dengan MSR, MAD, MAVE,
Kemudian yang ketujuh, penerapan hasil ramalan untuk pengambilan keputusan. Yang kedelapan, melakukan pemantauan dan revisi secara berkala. Kemudian terakhir ya, oh enggak deh, cuma sampai 8 aja sistemnya. Itulah sistem-sistem dalam peramalan. Oke guys, kemudian kita bahas tentang pendekatan peramalan. Jadi secara umum, peramalan dapat dilakukan menjadi 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif namanya. Jadi, saya jelaskan sedikit ya. Pendekatan ini tidak menggunakan data numerik atau statistik. Biasanya digunakan ketika data historis tidak tersedia atau situasi masa depan sangat tidak pasti. Kemudian, adapun ciri-ciri dari pendekatan kualitatif ini ya. Yang pertama, berdasarkan pendapatan para ahli ya. Atau pengalaman. Pendekatan ini bersifat subjektif, jadi cocok untuk peramalan jangka panjang. Oke, digunakan untuk produk baru, tren atau kondisi pasar yang belum jelas gitu. Kemudian contoh metodenya itu satu ya, Delphi method, yaitu peramalan berdasarkan pendapat. Jadi beberapa ahli secara bertahap gitu. Kemudian yang kedua, survei konsumen. Jadi kita itu nanti menanyakan langsung kebutuhan atau keinginan konsumen ya. Kemudian yang ketiga, analisis pendapat manajer atau sales force berdasarkan pengalaman tim pemasaran atau tenaga penjual. Kemudian yang keempat, ada analogi produk. Jadi membandingkan produk baru dengan produk yang serupa yang sudah ada gitu. Kemudian kita bahas tentang pendekatan kuantitatif. Tadi kan udah kuali, ini kuanti. Jadi pendekatan kuantitatif ini menggunakan data historis ya, seperti angka dan metode statistik. Jadi biasanya lebih akurat untuk jangka pendek dan jangka menengah. Guys, adapun ciri-ciri dari pendekatannya ini adalah berdasarkan data masa lalu gitu. Jadi masa lalu ini kan lebih objektif dan terukur nantinya. Cocok memang untuk kondisi yang stabil dan memiliki riwayat data. Nah, tadi kan contohnya metode yang kualitatif ada. Sekarang metode kuantitatif. Kita menggunakan time series namanya. Time series itu teman-teman tahu nggak? Itu namanya deret waktu. Jadi digunakan jika masa lalu menunjukkan pola tertentu. Kemudian ada moving average, weighted moving average, exponential smoothing, trend projection, regresi linear ya. Regresi linear. Kemudian B, causal or explanatory models. Jadi menghubungkan variabel yang diramalkan dengan variabel lain sebab akibat. Jadi itulah. Kemudian ya, regresi linear berganda, metode ekonometrik misalnya. Jadi itu tentang membahas indeks musiman juga pakai. Kemudian adalah C, simulation forecasting. Ini dia menggunakan model digital atau komputer untuk mensimulasikan kemungkinan di masa depan. Itu. Kemudian kita masuk ke perbedaan kualitatif tadi dengan kuantitatif secara ringkas saja ya, soalnya kalau panjang ini saya juga kurang paham. Jadi aspek kualitatif dan kuantitatif, sumber data pendapat, intuisi, pengalaman angka dan data historis, sifat subjektif, objektif, kapan digunakan. Produk baru, data belum ada, data yang tersedia banyak, jangka waktu, jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Contoh metode Delphi, survei, moving average, dan regresi. Oke, kemudian kita bahas apa lagi? Ada yang tahu kita mau bahas apa lagi? Mungkin hanya itu aja. Hai, masih bersama saya. Jadi sekarang kita membahas tentang peramalan lagi, tapi ini beda. Kita bahas tentang aplikasi peramalan dalam operasi jasa. Mungkin ini pembahasan yang terakhir ya teman-teman. Jadi
dalam sektor jasa, peramalan atau forecasting kan sangat penting untuk memprediksi permintaan pelanggan, mengatur ketersediaan tenaga kerja, dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga gitu kan. Jadi karena jasa bersifat tidak berwujud dan tidak dapat disimpan, peramalan jadi lebih krusial dibandingkan sektor manufaktur. Nah, gitu. Jadi yang pertama ya, peramalan permintaan pelanggan. Jadi ini nanti digunakan untuk memprediksi jumlah pelanggan yang akan datang pada periode tertentu gitu. Kemudian kita lihat contoh ya. Contohnya gini ya. Hotel memprediksi tingkat hujan saat liburan. Rumah sakit memprediksi banyaknya pasien pada musim tertentu. Paham? Satu lagi ya contohnya. Transportasi, angkot, bus, pesawat memprediksi lonjakan penumpang gitu. Mungkin dengan contoh itu kalian akan paham. Kemudian yang kedua ada peramalan tenaga kerja or workforce forecasting. Mbak ya, bahasa Inggrisnya bersalahan gitu ya. Jasa sangat bergantung pada STM. Jadi peramalan digunakan untuk menentukan berapa banyak pegawai yang dibutuhkan. Contohnya nih, restoran, kita punya restoran. Kita ingin menambah pelayan saat weekend atau musim liburan gitu. Kemudian call center menambah operasi saat jam sibuk. Kemudian contohnya lagi, bank menambah teller saat tanggal gajian. Tuh. Kemudian yang ketiga peramalan kapasitas dan fasilitas. Jadi untuk mengetahui kebutuhan ruang, peralatan atau fasilitas pendukung, kita harus pakai peramalan. Contohnya rumah sakit. Rumah sakit itu memproyeksikan kebutuhan ruang rawat atau ICU kan. Tuh. Kemudian contohnya lagi bandara memperkirakan kebutuhan terminal baru karena peningkatan penumpang. Kemudian tahu gym nggak? Gym itu memprediksi jumlah alat tambahan saat jumlah member naik. Mereka kalau banyak pelanggan, mereka juga memprediksi menambah alat juga. Kemudian peramalan waktu, tunggu dan antrian. Apa itu istilahnya bahasa Inggrisnya? Kalau nggak saya queue forecasting. Jadi untuk mengurangi antrian dan meningkatkan kepuasan pelanggan, itulah gunanya peramalan waktu. Contohnya, bus Transjakarta tahu nggak? Jadi dia itu memperkirakan keadaan penumpang di jam-jam tertentu. Kemudian klinik memperkirakan waktu tunggu pasien agar penjadwalan lebih rapi. Kalau nggak ada gitu, bagaimana bisa terstruktur gitu kan? Kemudian contohnya restoran memperkirakan lonjakan pelanggan untuk menghindari antrian panjang. Kemudian selanjutnya tentang peramalan keuangan, lagi-lagi keuangan. Ini memang penting nih. Jadi peramalan keuangan dan penjualan jasa, teman-teman semuanya. Jadi menentukan pendapatan yang akan datang dan anggaran yang dibutuhkan, itulah gunanya dari peramalan keuangan. Contoh nih, salon kan itu memperkirakan kan pendapatan bulan berdasarkan tren pelanggan. Kemudian jasa perbankan meramalkan jumlah transaksi nasabah. Kemudian perusahaan internet atau ISP ya meramalkan pertumbuhan pelanggan baru. Itulah pentingnya peramalan keuangan ini. Kemudian gak kalah penting dengan peramalan yang lain nih, peramalan kebutuhan persediaan pendukung jasa. Jadi guys, walau jasa tidak menghasilkan barang, tetap ada bahan pendukung gitu. Contohnya rumah sakit ini perlu meramalkan obat, alat kesehatan, masker, sarung tangan, itu harus diramalin itu. Kemudian contohnya lagi, hotel meramalkan kebutuhan sabun, linen, atribut kebersihan. Biasanya itu sudah tersedia ya di kamar. Kemudian restoran ini meramalkan bahan makanan meski fokus layanannya adalah jasa gitu. Kemudian lagi kita membahas tentang peramalan teknologi yang ketujuh ya, peramalan teknologi dan inovasi jasa. Jadi teman-teman, jadi untuk mengetahui kebutuhan inovasi pada sistem digital atau alat baru gitu. Jadi kita kan sekarang udah di era transformasi ke digital. Contohnya nih, saya kasih contoh. Marketplace dan fintech
Finansial Teknologi memprediksi transaksi digital di masa depan. Jadi gini lah, sekarang perpustakaan itu udah meramalkan kebutuhannya melalui e-book dan akses digital gitu. Kemudian contohnya lagi, bank memprediksi penggunaan mobile banking ya dan ATM. Jadi sekarang kan banyak itu orang-orang pakai mobile banking sekarang karena memang lebih praktis, langsung dari HP gitu. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi peramalan pada dasa ini. Oke. Nah, ini dia masuk kita ke part yang paling penting, yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan umum dari peramalan dalam manajemen operasional itu adalah ini ya. Peramalan atau forecasting adalah proses memprediksi kejadian masa depan dengan menggunakan data di masa lalu dengan kondisi saat ini dan analisis tertentu. Dalam manajemen operasional, peramalan menjadi fondasi utama untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tadi, peramalan penting karena membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian, menyiapkan strategi yang tepat, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, modal, dan bahan baku. Kemudian, secara umum terdapat dua pendekatan tadi. Ada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Benar? Jadi peramalan ini punya strategi yang gak kalah penting, sudah kita jelaskan tadi di depan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah itu murni dan mutlak datangnya dari saya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, mungkin sekian ya video tentang materi peramalan dari saya. Saya Aulia Hendatari Horan, terima kasih atas perhatian dan telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.